Jemaat yang dikasih Tuhan, salam jumpa, selamat malam, dan shalom bagi kita semuanya. Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga di dalam setiap waktu-waktu kehidupan kita, Tuhan selalu menuntun kita dengan kasih-Nya. Seperti yang tercipta pada malam hari ini, kita kembali boleh berada di dalam persekutuan yang indah, berdoa bersama dengan Gereja Toraja, Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita dengan hati yang sukacita menyambut akan kasih setia Tuhan yang Tuhan karuniakan pada saat ini. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk persekutuan yang indah yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kini kami akan mempelajari sebagian daripada kebenaran Tuhan. Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti dan memahaminya. Juga menolong hamba-Mu ini untuk menyampaikannya dengan baik. Ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami semuanya sudah siap untuk merenungkan firman Tuhan. Ampunkan salah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, pembacaan kita pada saat ini, saya pilih dari kitab Roma, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21, sampai dengan ayatnya yang ke-31. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberi judul Manusia Dibenarkan Karena Iman. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman
dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah kita yang senantiasa mengalami tuntunan melalui kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dengan hati yang penuh sukacita di dalam setiap hari kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu melihat dan menghayati anugerah Tuhan. Melihat dan menghayati anugerah Tuhan. Di dalam pembacaan kita, ayatnya yang ke-23, dikatakan bahwa di hadapan Allah semua orang sama. Sama-sama telah kehilangan kemuliaannya. Itu sebabnya tak seorang pun manusia mampu memenuhi standar kemuliaan Allah seperti yang dinyatakannya di dalam hukum Taurat. Jadi, Taurat sendiri tidak dapat menolong manusia untuk beroleh keselamatan. Melainkan Taurat diberikan untuk menyadarkan kita akan kepapaan rohani kita, ketidakmampuan kita untuk boleh mengalami keselamatan. Taurat menuntun kita untuk menyadari bahwa hanya di dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus kita akan mengalami keselamatan. Jadi Taurat sebenarnya menekankan keutamaan iman, bukan usaha manusia untuk memperoleh keselamatan. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus Kristus kita dapat memperoleh keselamatan? Sebab dialah yang telah ditentukan. Di dalam pembacaan kita dikatakan, sebab dialah yang telah ditentukan oleh Allah untuk menggenapi Taurat, sehingga darahnya, kematiannya menghasilkan penebusan bagi kita dari kuasa dosa. Ayat 24-25. Jadi semua karena anugerah dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memperdamaikan kita dengan Allah sendiri. Tuhan Yesus yang hidup benar itu bukan hanya telah menebus kita dari murka Allah, dari kuasa dosa melalui darahnya, tetapi juga membenarkan kita sehingga selanjutnya kita dapat hidup menjadi manusia yang benar sesuai dengan kebenaran Allah sendiri. Jadi keselamatan bukan usaha kita manusia, melainkan oleh anugerah Allah.
sehingga kita sepenuhnya bergantung pada Allah. Karena kita menyadari bahwa hanya di dalam anugerah Allah kita mengalami keselamatan. Dan karena itu kita memuliakan namanya di dalam kehidupan kita senantiasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk melihat dan memahami anugerah Allah itu dengan benar. Sehingga kita dimampukan untuk dapat menghargai anugerah Allah yang begitu besar di dalam menjalani kehidupan ini dengan senantiasa memakai apa yang ada di dalam hidup kita ini. Tutur kata kita, perbuatan hidup kita, dan segala yang Tuhan sudah percayakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya anugerahnya kita beroleh selamat dan menikmati persekutuan sampai pada malam hari ini sebagai bagian daripada pemeliharaan Allah dari keutuhan keselamatan yang bukan hanya berbicara tentang hidup yang kekal nantinya, tetapi bagaimana Tuhan Allah senantiasa memelihara kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan ini sebagai umat yang telah diselamatkan. Mari kita senantiasa berdoa, meminta kepada Tuhan untuk membukakan mata iman kita dan juga memberikan kita penghayatan yang dalam dan sungguh untuk bisa memahami anugerah Allah yang luar biasa ini. Sehingga kita dimampukan untuk memaknainya di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Segala yang ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tak tergoyahkan, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tak tergoyahkan, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu. Jikalau pada malam hari ini kami kembali lagi dapat menikmati kasih-Mu untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan, merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa kami telah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Selalu Tuhan, segarkan kami, ingatkan kami tentang hal ini, agar hidup yang kami masih jalani sampai hari ini dapat kami maknai dengan baik. Karena anugerah itu sungguh besar, bukan sesuatu yang dapat kami usahakan sebagai manusia, ataupun juga kami terima dari dunia ini, tetapi semata-mata karena anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada kami sebagai umat Tuhan yang telah melakukan dosa ini. Tuhan, sungguh ini membuat kami menyadari betapa Tuhan mengasihi kami, sehingga kami bukan hanya diselamatkan, tetapi juga kami dituntun kepada kehidupan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih untuk semua ini Tuhan. Kalau bukan karena kebenaran Tuhan, tentu kami tidak bisa mengisi keselamatan yang Tuhan karuniakan ini dengan baik dan benar pula. Karena itu tiada putusnya kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam aktivitas rumah tangga, pekerjaan, sekolah, dan berbagai aktivitas-aktivitas yang lain. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pelayanan gereja, semuanya boleh kami jalani karena tuntunan Tuhan. Terima kasih juga untuk kekuatan, semangat di dalam kelemahan tubuh yang dialami, kami tetap dikuatkan, dimampukan sampai hari ini untuk boleh terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk semangat yang Tuhan karuniakan pada orang tua kami, saudara kami, anak-anak maupun juga cucu di dalam menjalani masa-masa pemulihan karunia Tuhan. Kami percaya bahwa hidup ini berada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia. Kami juga datang berdoa untuk semua yang menaruh harap akan hadirnya teman hidup, pekerjaan, bahkan juga anugerah anak, dan juga di dalam berbagai masalah-masalah keluarga. Kami serahkan semuanya kepadamu. Engkau memberikan tuntunan bahwa seturut dengan waktu Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban setiap pribadi anak Tuhan yang menaruh pengharapan yang dalam hanya kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik. Kami juga berdoa untuk pergumulan pandemi pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami masih boleh beribadah secara offline, bahkan juga melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas rohani, tentu di dalam protap pemerintah. Terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik, menyertai kami senantiasa, bahkan juga menyertai hamba-Mu, Bapak Pendeta Adriel sudah boleh sampai dengan selamat sejahtera untuk kembali ke tengah-tengah pelayanan gereja-Mu di Warakas ini. Terima kasih untuk tuntunan pada setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah mengadakan perjalanan yang jauh dari Tanah Toraja untuk kembali ke tengah-tengah pelayanan jemaat Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik. Kami juga berdoa untuk pemerintah, tenaga medis yang selalu setia memberikan pendampingan yang terbaik bagi masyarakat dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga mendengarkan informasi bahwa ada gelombang ketiga dalam rangka paparan pandemi pada bulan Desember. Tapi kami selalu percaya kepadamu Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup untuk menghalangi apapun di dalam hidup ini ya Tuhan, yang
berbahaya bagi kehidupan kami ketika kami terus berseru dan berseru kepadamu, memohon pertolongan hanya kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup ini, kami serahkan semuanya kepadamu. Engkau menyertai dan melindungi sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan juga kehidupan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini di dalam ibadah sehati di dalam doa. Tetaplah selalu semangat, setia untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa di sehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan menolong kita semuanya. Selamat malam dan shalom.